Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar dalam kelas online stress management. Saya meyakini bahwa setiap yang terjadi dalam hidup ini pasti memiliki maksud, setuju ya? Dan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika Anda mendaftar, Anda mengikuti kelas online ini, pasti ada maksud dan hikmah. Maka saya ucapkan selamat dan saya mengapresiasi begitu besar kepada Anda karena ingin Anda jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Di video yang ketiga, saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita dalam materi stress management. Di video kedua, saya sudah membahas beberapa hal tentang tadi hormon kortisol, terus juga tentang pengaruh stres, 2 jenis stres dan sebagainya. Nah, pasti ketika Anda menonton video yang kedua, Anda merasa bahwa ingin segera mungkin untuk menemukan solusinya. Betul ya? Nah, kalau seperti itu, saya akan memberikan sebuah solusi konkret ya di slide ini. Oke, Anda lihat. Ketika Anda stres, Anda punya banyak masalah. Padahal menurut Martin Seligman, beliau tokoh psikologi positif, dianjurkan untuk bahagia. Loh, kok gitu Kang? Ya iya. Sekarang gini, stres, kenapa kita stres? Mungkin bisa jadi kita nggak bahagia dalam hidup kita. Ya, nggak semudah itu Kang. Ya memang nggak semudah itu, tapi kan ketika Anda pengen jawaban konkret, bagaimana cara Anda mengelola stres? Yaitu dengan bahagia. Bahagia dengan apapun keputusan kita. Bahagia dengan setiap situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Ya memang nggak semudah itu, makanya saya akan jelaskan lebih detail. Nah, menurut Martin Seligman, beliau mengatakan bahagia itu cirinya ini. Dia bisa menikmati masa kini. Jadi ketika hari ini, kalau Anda stres, kalau Anda pusing, artinya Anda tidak menikmati masa kini. Padahal Martin Seligman bilang bahwa kalau pengen bahagia, nikmati saja masa kini. Ya, apapun yang terjadi nikmati, enjoy. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Nanti makanya ada beberapa konsep, strategi, dan teknik yang saya akan jelaskan kepada Anda. Yang kedua adalah puas terhadap masa lalu. Coba Anda cek, apakah masa lalu Anda puas atau malah justru sebaliknya? Anda merasa jengkel, Anda merasa memiliki masa lalu yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, bahkan kecenderungannya trauma, fobia terhadap sesuatu hal, atau ada pengalaman-pengalaman buruk yang membuat Anda tidak bisa move on. Ketika Anda mengalami itu, artinya Anda tidak puas terhadap masa lalu Anda. Maka bahagia tidak bisa didapatkan menurut tokoh psikologi positif ini. Clear ya? Terus yang ketiga, dia semangat menghadapi masa depan. Jadi ketika Anda menghadapi masa depan, Anda semangat, Anda antusias, Anda optimis. Ya. Nah, kalau sekarang Anda merasa sebaliknya, Anda merasa bahwa masa depan itu suram, madesu gitu ya, dan Anda merasa kayaknya nggak mungkin deh saya bisa menghadapi masa depan dengan baik dan menyenangkan. Kalau Anda seperti itu, artinya Anda tidak bahagia. Jadi ciri orang bahagia ada 3. Yang pertama adalah dia menikmati masa kini, yang kedua dia puas terhadap masa lalu, yang ketiga adalah dia semangat menghadapi masa depan. Sekarang kita sedang dalam berada posisi ini, masa kini. Artinya Anda perlu menikmati. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan jelaskan. Ya, ketika Anda nggak bisa move on terhadap masa lalu, ini ada teknik-teknik yang nanti insya Allah saya akan berikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Dan ketika Anda semangat menghadapi masa depan, nanti ada beberapa hal Anda perlu merencanakan itu. Di kelas-kelas online di The Miracle itu lengkap semua teman-teman semua. Supaya tujuan kami di The Miracle, Anda bisa bahagia setiap saat. Asik nggak? Asik banget. Oke rekan-rekan semua, artinya tugas kita adalah dengan masa lalu berdamai. Oke, berdamai, baikan ya. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka tidak bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Mereka tidak bisa baikan, mereka tidak bisa menerima masa lalu mereka. Mungkin masa lalu mereka terlalu tidak menyenangkan, terlalu tidak nyaman, trauma,
dan luar biasa membuat akhirnya kondisi psikisnya tidak baik. Nah, kalau Anda pengen bahagia, tugas Anda berdamailah dengan masa lalu. Yang kedua, dengan masa kini, hidup dan menikmati. Seringkali kita terjebak dengan kehidupan masa kini kita. Contoh misalnya, ketika Anda sekarang sedang titik now, titik sekarang, titik masa kini, Anda terjebaknya gini. Anda pengen cepat-cepat menghadapi masa depan, ya. Anda berpikirnya setiap saat masa depan itu terus, tapi tidak bisa menikmati masa kini. Nah, itu terjebak. Atau juga sama, terjebak di masa lalu. Anda sekarang di masa kini, tapi selalu mengingat-ingat masa lalu Anda. Cirinya adalah ketika berkomunikasi, ketika ngobrol, orang yang selalu ngomong masa lalunya, dia punya kecenderungan terjebak di masa lalu. Oke ya, tapi bukan berarti kita tidak jadi pembelajaran masa lalu kita. Jadi tugas masa lalu adalah jadi pembelajaran. Mirip seperti Anda naik mobil, ada spion. Nah, spion itu kan tidak selamanya kita lihat. Ya, kalau Anda selamanya ketika Anda menjalankan mobil dan Anda selalu melihat spion, yang terjadi apa? Ketabrak gitu ya. Anda harus menatap kaca untuk melihat jalan. Betul ya? Oke. Yang ketiga adalah dengan masa depan merencanakan. Jadi tugas Anda adalah rencanakan masa depan Anda. Ingat, bukan hidup di masa depan, tapi direncanakan. Banyak orang-orang terjebak di sini. Dia hidup di masa depan. Ketika ikut seminar motivasi atau training pengembangan diri gitu ya, itu kan seolah-olah kita diajak ke masa depan. Nggak apa-apa, bagus gitu ya. Tapi bukan hidup di sana, hidup di masa depan. Tapi Anda hidup di masa kini dan Anda rencanakan masa depan Anda harus seperti apa. Paham ya? Clear ya? Oke. Nah, rekan-rekan semua, saya akan jelaskan hal ini. Ini penting sekali, seberapa hebat manusia dalam menghadapi masalahnya. Mungkin sebagian Anda merasa hopeless, merasa bahwa, aduh Kang, saya tuh mah gak punya apa-apa, saya gak punya potensi Kang. Saya tuh orangnya biasa aja Kang. Hebatan orang lain, hebatan mereka, hebatan dia. Saya tuh apa ya Kang? Saya gak bisa sukses dah Kang, orang mah saya kayak gini gitu. Kalau Anda merasakan seperti itu, mudah-mudahan penjelasan dan pemaparan dari saya tentang ini di video ini semakin terbuka, wawasan Anda semakin meluas. Oke, seberapa hebat manusia dalam menghadapi masalahnya? Oke, kita akan lihat. Sejak kita lahir, ternyata kita telah memiliki 100 miliar sel otak aktif dan didukung oleh 900 miliar sel pendukung lainnya. Ini luar biasa sebenarnya. Totalnya ada berapa? Ada 1 triliun sel otak. Kita sudah diberikan bekal sama Tuhan. Begitu luar biasanya diri kita. Dengan kita mengetahui ini, seharusnya kita tidak mudah stres. Seharusnya kita jadi lebih berdaya. Kita jauh lebih positif. Kita sudah diberikan bekal itu, teman-teman semua. Kalau pengen dibandingkan dengan lebah yang hanya memiliki 7.000 sel otak saja, ternyata lebah dapat mencari madu, pulang ke sarangnya, dan memberitahu teman-temannya ke lokasi madu tersebut tanpa menggunakan alat yang bernama GPS. Tadi manusia berapa? 1 triliun sel otak. Lebah berapa? 7.000. 1 triliun banding 7.000. Wow, luar biasa. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sayang sama kita. Kita sudah diberikan banyak potensi. Kita sudah diberikan bekal. Kita sudah diberikan hal-hal yang luar biasa dalam diri kita yang bisa kita optimalkan untuk kehidupan kita yang jauh lebih sukses dan jauh lebih bahagia. Informasi yang lain ini juga luar biasa. Jika ingin membangun sebuah komputer super dengan kemampuan pemrosesan data kapasitas memori mendekati otak manusia, maka besar komputer tersebut panjangnya harus 50 kali lapangan sepak bola dan tingginya sama dengan patung Liberty. Wow. Kalau Anda pernah lari keliling lapangan sepak bola, tentunya melelahkan ya. Dan bayangin kalau ternyata panjangnya 50 kali dibandingkan lapangan sepak bola, itu luar biasa teman-teman semua. Dan tinggi dari komputer itu sama dengan patung Liberty.
Saya juga belum pernah lihat langsung patung Liberty, tapi yang pasti sangat tinggi sekali, betul ya. Dan otak kita hanya memerlukan daya listrik harian yang lebih kecil daripada bola lampu 10 watt. Wah, luar biasa. Jadi dengan bentuk yang 50 kali lapangan sepak bola, tingginya seperti patung Liberty, ternyata daya listriknya hanya sebesar bola lampu 10 watt. Kalau Anda lihat lampu di sekitar rumah Anda atau kamar Anda, ya mirip seperti itu, lampunya sekitar segitu kan, 10 watt, 20 watt, 30 watt gitu ya. Berarti kita sudah disiapkan sama Tuhan untuk menjadi yang terbaik di bidang kita dengan versi terbaik kita. Jika seluruh jaringan telepon di dunia dikumpulkan, maka kemampuannya setara dengan kemampuan otak seukuran 1 butir kacang tanah. Artinya jika otak kita dioptimalkan dengan benar, kemampuan kita lebih hebat dibandingkan seluruh jaringan telepon di dunia. Wow, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, pernah nggak Anda berpikiran atau pernah terbersit dalam pikiran Anda, aduh otak saya penuh nih ketika belajar atau ketika mempelajari sesuatu, tiba-tiba Anda terbersit seperti itu, otak saya udah nggak bisa masuk lagi nih, udah penuh nih. Oke, saya akan berikan faktanya. Sebuah penelitian dari Profesor Sean Adams, Institut Max Planck menunjukkan bahwa otak kita hanya akan penuh jika kita belajar satu hal baru setiap detik. Dan dilakukan ya ketika memenuhi kapasitas otak itu setelah melakukannya selama 30 juta tahun. Itu baru penuh tuh otak kita tuh. Artinya kapasitas otak kita itu unlimited sebenarnya. Kita maksimal usia berapa tahun sih? Manusia meninggal paling kan maksimal 60, 70 atau 100. Ada yang usianya sampai 1 juta tahun? Gak ada kan? Artinya Tuhan sudah menyiapkan begitu luar biasa kapasitas diri kita. Begitu luar biasa potensi diri kita yang perlu kita optimalkan sehingga kita layak untuk bahagia. Dan ini yang bisa dilakukan oleh otak kita. Lukisan Leonardo da Vinci masih dianggap valid setelah 400 tahun. Kardinal Manzoni memiliki kemampuan berbicara dalam 60 bahasa. Seorang bernama Yogisa dapat mengulang 1000 frase secara benar dan berurutan dalam sekali dengar. Hideki Toyomori dari Jepang mampu mengingat 10.000 angka desimal. Seorang bernama Dan Michaels pernah mengingat nama peserta nomor telepon dari Direktori Telepon Los Angeles. Dan semua ini adalah manusia, bukan jin atau malaikat gitu ya. Dengan semua yang mereka punya, kita juga punya. Mereka punya panca indera, kita juga punya. Mereka punya otak, kita juga punya. Mereka punya pikiran, kita juga punya. So, kenapa kita ngeluh? Kenapa kita merasa negatif? Kenapa kita merasa kita adalah orang yang paling sial di dunia? Yuk, stop lakukan itu. Dan saatnya kita bangkit dan berdaya dengan jalan sukses kita. Itu baru otak teman-teman semua. Bagaimana membahas dengan organ yang lain. Nah, inilah hebatnya pikiran. Apa bedanya otak sama pikiran? Saya menjelaskan dengan sederhana, walaupun nanti Anda silakan cek ya referensi yang lain. Seperti komputer, otak itu hardware-nya, pikiran itu software-nya. Clear ya? Biar Anda bisa membedakan dengan jelas. Nah, ternyata pikiran kita terbagi dua. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ternyata efektif pikiran sadar itu 12%, pikiran bawah sadar 88%. Lebih banyak mana? Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Dan jarang sekali kita memanfaatkan pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, ini bedanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar memori jangka pendek, identifikasi, membandingkan, analisa, rasionalitas, memutuskan, kekuatan kehendak, willpower. Pikiran bawah sadar, konsep diri, kebiasaan, belief, emosi, persepsi, memori jangka panjang. Sekarang saya tanya, stres itu ada di mana? Pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar ya, betul ya? Nah, inilah yang nanti dalam stress management kita akan ulas, kita akan bedah, kita akan perbaiki bahasanya ya. Disinilah, karena ada konsep diri di sana, ada belief gitu ya, ada emosi di sini letaknya. Nah, oke, selanjutnya ini terakhir penutup dari video ini. Penemuan terbesar dalam generasi saya adalah kesimpulan bahwa manusia dapat mengubah hidupnya hanya dengan mengubah sikap berpikirnya. Ya, jadi sikap berpikir itu penting banget. Dan sikap berpikir itu menentukan kualitas diri kita. Dan itu
letaknya di pikiran bawah sadar, teman-teman semua. Yuk kita berdayakan pikiran bawah sadar kita berdayakan otak kita dengan kehebatan yang luar biasa. Ya, nanti di video selanjutnya saya akan membahas lebih jelas tentang konsep, strategi, dan teknik. Sukses buat Anda.